Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kembali lagi bersama saya Muhammad Torik Aziz, biasa dipanggil Tas, TAZ ya, keren dikit sih, namanya keren ya. Oke, kali ini kita ada di pelatihan desain HMIF periode 2020 ya, Kabinet Pantera. Kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua ya, para penonton, sedikit penjelasan mengenai tools pada salah satu aplikasi desain bitmap, Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2018 ya. Kalau teman-teman memakai yang versi di atasnya, it's okay, itu malah lebih lengkap fiturnya ya. Kalau yang pakai versi di bawahnya juga nggak masalah ya, 11-12 lah. Yang penting CC. Kalau teman-teman mungkin laptopnya nggak terlalu kuat buat yang versi CC, karena CC itu versi yang setahu saya ya, CC itu versi yang paling tinggi ya di Adobe. Kalian bisa pakai versi yang jadul ya, Adobe CS ya, versi CS5, CS6. Langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, udah buka. Ini aplikasi Adobe Photoshop ya, ini recent project saya yang pakai Photoshop ya, abaikan aja. Kalau kalian baru pertama kali install mungkin beda tampilan awalnya ya. Langsung aja kita create new ya, create new. Kanvasnya bebas. Di sini ada Saved yang pernah saya buka project saya yang lalu. Ini foto itu buat template kayak template foto ya, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet kalau mau bingung ukuran foto. Di sini udah disediakan, ada landscape, ada portrait 4x6, 5x7, kalian bisa pakai. Di sini kalau yang biasanya normal itu di print ukuran kertas lah, ukuran kertas normal. Ada A4, A3, A5, legal, tabloid, C4 dan lain-lain. Saya juga nggak terlalu paham soal ini. Terus ada art illustration ya, 1000 pixel grid, ada web sama mobile. Jadi Adobe Photoshop ini juga bisa dipakai buat bikin UI, UX, user interface and user experience. Bisa pakai Adobe Photoshop ya. Cuman ya Adobe Photoshop menurut saya pribadi bukan dikhususkan buat UI UX, tapi bisa. Terus saya juga baru tahu tahun lalu ya, ternyata Adobe Photoshop itu sekarang juga bisa dipakai buat editing video. Di sini udah disediakan ya, HDTV 720p, 1080. Ya intinya sekarang sudah mendukung pengeditan video. Kalau yang versi CS menurut saya, seingat saya sih belum ya, kalau yang versi CS. Kalau yang versi CC ini udah mendukung. Maka langsung aja kayak kita pakai biasa ya, A4 atau di print A4 atau bebas. Kalau saya biasanya custom pakai satuan pixel 3000 x 3000, resolusi 300 ya. Tapi kalau laptop saya kan bukan maksudnya sombong ya, kuat lah buat 300 resolution. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih baru, kita pakai resolusinya yang kecil aja ya, 100 cukup, atau mungkin bawaan 72 itu juga cukup ya. Kita pakai 100 aja di sini. Teman-teman bebas ya, new canvasnya bebas, mau pakai apa aja, mau pakai berapa aja bebas, mau pakai 4 juga nggak apa. Oke, ini tampilan awal. Mungkin dari kalian ada beberapa tampilan yang beda nih, jadi kita samain aja ya. Buat cara ganti tampilannya adalah kalian pencet Windows, terus pencet Workspace. Kalau saya bisa pakai painting ya, karena ya kebutuhan saya kan gambar ilustrasi 2 dimensi, saya bisa pakai painting. Tapi kalau teman-teman mau pakai motion untuk preview ada sendiri lah. Kita samain aja ya, kita pakai default aja, kita pakai essential default. Mungkin namanya kayak ginian. Oke, langsung aja, jangan pusing dulu, emang banyak tombol-tombol ya. Saya awal pakai juga rada pusing. Langsung aja kita bahas ya. Ini area canvas. Terus mungkin dari kalian ada beberapa yang nggak tampil rulernya nih, ruler yang di atas ini nih. Aduh, nah ini nih ruler yang 10, 8, 6 ini. Mungkin dari beberapa di kalian nggak tampil ya. Cara nampilnya simple ya, kalian pencet tombol CTRL plus R itu buat nampilin ruler. CTRL buat nampilin ruler di sini ya. Saya sih sering pakai ruler ini buat buat penggaris nih, namanya juga ruler kan ya.
Kalau kalian bisa narik, nah, aduh malah ketarik ini ya, maaf. Nah kalau kalian bisa mau garis-garis, bisa ditarik-tarik aja. Buat ngapusnya tinggal drag ke atas, yang tadi udah bekas ditarik ke atas sampai hilang. Itu cara ngapusnya ya. Oke, sekarang saya bakal bahas tools-tools yang ada di sisi kiri ini. Sisi kiri, nah bukan ini, yang ini, yang atas ini sampai bawah ini, ya pokoknya itu. Oke, ya mungkin saya sih juga nggak terlalu paham semuanya ya. Soalnya nggak sering pakai semuanya juga ya. Langsung aja kita pakai yang pertama, move tool. Nih, move tool. Ada shortcutnya, pencet V, shortcut keyboard. Ini shortcut keyboard default ya. Belum saya utak-atik ya, pencet V buat shortcutnya. Fungsi move tool sendiri itu buat memindahkan objek. Misal di sisi kanan ini ada layers ya, ada layers. Nah layers itu kayak apa namanya ya? Tingkatan-tingkatan, kayak lapisan-lapisan dari project kalian. Kayak tadi kan saya mengambil membuat teks CTRL nih. Nah di atas background ini yang putih ini ya, yang kotak putih, kanvas putih ini. Nah ini ada objek layer apa yang bahasanya. Nah, kita sebut aja layer CTRL, layer teks, tipenya teks ya, itu tipenya teks CTRL. Wah, udah pusing, mungkin kalian udah pusing. Yang balik, kita fokus saja ke tombol-tombol yang kiri lah daripada pusing-pusing ya. Kalian bisa fungsi tadi move tool yang paling atas ini, fungsinya adalah buat mindah-mindahin objek yang ada di kanvas. Kebetulan karena di sini objeknya cuma satu, jadi cuma CTRL yang bisa dipindah ya. Tapi kalian kalau ada banyak objek di sini, kalian tinggal klik objeknya, terus pindah-pindahnya pakai move tool. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada selection marquee tool namanya. Mohon maaf. Rectangular marquee tool, shortcutnya M. Ini buat menyeleksi. Kalau kalian mungkin kan ini kotak ya, tapi kan kadang-kadang kebutuhan tuh nggak cuma kotak ya. Kalau kalian mau ganti apa namanya ya, kayak toolsnya, gampang, kalian tinggal pencet misalnya kayak move tool ini, terus kalian klik kanan. Nah ini ada move tool, ada artboard tool ya. Artboard tool saya juga kurang tahu apa, belum pernah jarang dipakai ya. Kalian bisa search sendiri, tapi yang sering saya pakai adalah move tool buat geser-geser objek. Terus ada rectangular marquee tool, susah amat. Kalau kalian klik kanan, di sini ada pilihan yang lain ya, nggak cuma rectangular, ada elliptical, ada single row, ada single row. Kita ambil contoh, mungkin cari gambar ya satu, mungkin project saya ya. Kita ambil GB, stok GB, kita open. Saya ambil contoh GB 1 ya, kita taruh di tempat sini. Nah, sini kan ada objek nih, objek di layer. Ini objek GB-nya ya. Cara ganti nama layer, kalian tinggal klik 2 kali di nama di tulisan layernya, terus bisa di rename ya. Cara ganti namanya. Kalau cara untuk pindah-pindah mana yang di depan, mana yang di belakang, gampang ya. Layer yang paling atas itu ada di depan, yang di bawahnya ya berarti di bawahnya lagi ya, di bawahnya gitu aja terus. Jadi layer yang paling atas itu yang di depan. Jadi saya bakal pindah GB-nya ini di depan. Nah, oke, lanjut. Marquee tool fungsinya buat menseleksi. Kita pakai kotak ya. Misalnya kita seleksi GB-nya ini, boom. Ada kayak garis titik-titik putih ini tandanya udah ke seleksi ya. Kalian bisa klik delete buat ngapus, atau mungkin CTRL-Z buat undo ya. Kalau kalian mau undo CTRL-Z, CTRL-Alt-Z. Sorry, maaf. Kalau undo itu cara CTRL-Z itu cuman buat satu move undo. Tapi kalau kalian mau undo yang agak jauh, CTRL-Alt-Z. Nah, buat go-nya ya, atau kebalikan dari undo, redo, kalian pencet CTRL Shift Z. Kalau mau undo, CTRL-Alt-Z. Duh, udah bingung ya. Intinya marquee tool ini buat nyeleksi. Mau kalian pindah-pindah, misalnya yang diseleksi ini nanti kalian bisa pindah, bisa kalian delete, ya intinya buat nyeleksi lah. Terus lanjut ke ini, apa namanya ya, polygonal lasso tool, sama fungsinya kayak yang tadi marquee tool ya.
sama fungsinya buat nyeleksi. Cuman kalau marquee tool itu kan kayak apa namanya ya, udah kotak, sudah tertemplate kotak, ada yang bundar juga, ada yang single, ada yang kolom ya. Nah kalau ini tuh lebih bebas. Kalau kalian klik kanan di sini ada pilihan lasso, poligonal, magnetic. Kalau saya biasanya pakai poligonal, kalau nggak lasso. Ini sama fungsinya kayak marquee tool tadi buat nyeleksi, cuman kita pakai titik ini, diklik. Nah sampai balik. Kalau udah balik nanti dia bakal nyeleksi. Yang penting mah balik. Sama fungsinya buat nyeleksi. Nanti yang hasil seleksi ini mau kalian delete, mau kalian pakai, bebas kalian. Buat ngilangin, mungkin dari kalian bingung ya, udah pakai tool buat seleksi ini, terus cara ngilangin seleksinya gimana? Kalian bisa klik kanan, terus deselect, atau mungkin kalian pencet Ctrl D shortcutnya. Nah, udah. Lanjut ke yang berikutnya. Ini yang paling berguna ya, quick selection tool ya. Ini paling berguna sekali ya. Terutama buat ya ini kayak apa namanya ya, penyeleksi tapi dia tuh pinter gitu loh, magic wand. Nah, jadi dia bakal otomatis kayak menyeleksi warna yang ya kayak lebih cepat lah buat ngebloknya lah. Tapi ya kelemahannya itu kadang-kadang nggak rapi, atau mungkin dia hanya ke warna yang spesifik. Kalau warna mendekati kayak yang ini, nah, dia kena putih dan lain-lainnya. Ya intinya buat ngeblok tapi lebih cepat daripada yang lain. Terus ada apa ini namanya ya, crop tool. Ya crop tool buat apa lagi, buat nge-crop kan. Nah, nanti ini yang terseleksi crop bisa di crop. Nah kan crop tuh, ini buat nge-crop. Kalau diklik kanan ada pilihannya perspective crop, slash tool dan yang lain-lain. Seperti tadi ada suara blender. Ada lanjut, ini ada eyedropper tool atau droplet lah gampangannya lah ya. Ini gampang, ini tuh untuk kayak ya mendeteksi warna yang mau kita ambil. Misalnya kita mau ngambil spesifik warna biru yang terang ini, pakai ini. Nah nanti dia bakal langsung terekam dan udah siap dipakai di sini di status ini set foreground color. Nah, warna yang seleksi ya, ini fungsinya sih buat nyeleksi warna, buat milih warna. Lanjut, ini spot healing brush tool ya, fungsinya tuh buat ngapus hasil brush ya, mirip-mirip kayak penghapus lah. Terus kalau brush itu ya kuas ya. Biasanya saya pakai di sini buat gambar-gambar karena saya pakai pen tab ya. Kalau kalian pakai mouse ya susah juga. Intinya brush bebas lah, namanya juga brush. Di sini kalian bisa besarin size-nya, terus ngurangin besarin hardness-nya biar makin tebel sini, atau mungkin bukan lewat sini tapi kalian klik kanan di kanvas juga nanti dia bakal nongol kan ya, size sama pengaturan hardness. Di sini kalian juga bisa ganti-ganti tipe brushnya ya buat gambar dan lain-lain ya. Buat freestyle drawing lah, enak banget pokoknya. Jadi terus yang eraser ini ya buat ngapus. Saya nggak pernah pakai ini sih, malah jadi kacau ya. Soalnya ini ada warnanya. Udah back. Saya nggak pernah pakai ini jadi kurang tahu ya. Tapi di sini sih tulisannya buat ngapus. Clone stamp tool, ini juga apa ya fungsinya ya? Coba saya searching dulu ya. Alat untuk menstempel, mengklon area pada objek atau gambar, buat cloning ya. Boleh kayak semacam copy paste, tapi saya nggak pernah pakai jadi abaikan aja. Terus history brush tool ya, ini isinya tentang history brush yang pernah kita pakai lah ya, gampang lah. Terus eraser tool, ini buat ngapus. Ada background eraser, ada magic eraser, bang. Nah ini gradient tool, dia buat kasih warna gradient yang sekarang kan lagi lagi marak-maraknya background gradient kan ya. Pertama mungkin saya praktekin juga ya. Kita tinggal buat layer baru, caranya tinggal klik layer, terus new layer, atau mungkin kalian mau ini previewnya default aja dia oke. Atau kalian mau praktis tinggal pencet Ctrl Shift N, nanti dia buat. Kita coba gradient tool, kita mungkin di sini buat ngatur warna ya. Kalian klik kotak yang warna ini, terus pilih salah satu warna, mungkin biru ya. Oh tadi gimana mas cara geser-geser ininya? Oh cara geser-geser gampang, kalian tinggal pencet space, tahan space, terus gerakin mouse kalian.
Buat zoom in zoom out kalian bisa tahan CTRL, scroll atas scroll bawah buat geser-geser lah. Nah habis itu kita balik lagi tadi ke gradient tool, kita coba praktekin gradient tool. Booms. Nah kan jadi kayak background yang apa namanya ya, lagi populer sekarang. Mungkin jangan hitam ya warna keduanya, mungkin pink, mungkin putih. Nah, di sini kalian bisa ganti anunya ya, opsi apa namanya, opsi gradiennya, mau yang transparan atau yang ada dua warna tengah transparan atau yang udah di template, kalian bebas. Terus di sini ya ini lebih detailnya ya, mau yang apa. Kalau saya biasanya pakai sih yang foreground itu transparent, lebih enak. Kayak misal kita ambil warna hijau, tarik tes, nah, jadi transparan kayak gradien gitu. Di sini juga ada anunya ya, kayak apa namanya ya, arah gradien yang mau kalian pakai, bebas. Kalian bisa searching sendiri ya, lebih lengkapnya. Di sini ada blur tool. Blur tool ya buat ngeblur ya. Apa itu blur ya? Blur itu ya kayak ya blur, nggak jelas. Mungkin di sini nggak agak kelihatan ya. Coba aku zoom dulu. Terus hardness-nya kita polin. Terus kita klik layer yang CP. Jangan lupa klik layer yang CP, terus kita blur. Nah, kan kelihatan tuh dia mulai ngeblur kan daerah sini. Nah, ngeblur. Oke, blur tool begitu fungsi blur tool ya. Blur tool mungkin nggak terlalu kepake ya. Tapi kalau mungkin kalian mikir blur tool tuh nggak terlalu kepake ya. Tapi kalau buat saya tuh kepake banget. Karena kalau gambar tuh kadang pikir-pikirnya nggak rapi kayak gini kan ya. Suka saya blur biar terlihat rapi. Jadi kepake lah blur tool. Atau mungkin kalian mau ngeblur background juga bisa kan ya. Tinggal digedein pasnya, terus klik backgroundnya, terus di blur bisa. Yang foto-foto ala blur gitu, kayak bokeh buatan bisa pakai blur tool. Terus ini apa sih ini, dodge tool. Dodge itu kayak apa namanya ya, kayak efek, jadi dia tuh lebih terang. Prakteknya mirip kayak airbrush, cuman dia lebih terang, fungsinya buat kayak nerangin aja, lebih terang. Dodge tool. Dan mungkin kalian mau di sini ada kayak pilihan preset apa namanya, efek-efek, ada darken, multiply dan lain-lain. Di sini ada color dodge juga. Nah, wah jelas lah hilang. Jadi kalau kalian set ke dodge itu dia lebih terang gitu ya. Ada lighter color dodge. Nah. Terus itu ada pen tool. Nah biasanya kalau orang-orang vektor atau orang-orang tracing wajah ya, yang terkenal atau kalian mau buat WPAP bisa pakai pen tool ini ya. Pen tool tuh yang mainnya ya per pen gini, klik sampai nyatu jadi di sini kalian bisa milih. Di sini ada pilihannya, ada pad, ada shape, ada pixel, tapi yang pixel nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Kalau shape jadi shape, jadi ganti warnanya. Mau hilang, coba lagi dah. Nah dia otomatis jadi shape ya. Kalau biasanya yang vektor-vektor atau WPAP sih biasanya setahu saya pakainya ini pen tool ya. Pen tool ini paling berguna lah, paling sering dipakai kalau buat para artis-artis vektor. Atau ya kalau saya buat desain pamflet dan poster juga lebih sering pakai pen tool, atau mungkin mau langsung pakai bangun juga bisa. Oke, kita lanjut karena keterbatasan waktu juga ya. Lanjut ke text horizontal type tool. Ya jelas ini T itu ya text ya. Itu yang pen tool ini ada banyak ya, ada free room pen tool, ada curvature pen tool, ada add anchor, ada delete anchor, ada convert point tool. Nanti saya bakal jelasin lagi ini di pas jelasin shape ya. Oke, text tool ya, text kalian bisa ngetik teks apa aja, di enter ya, bisa misalnya akuya.id. Wah, promosi dikit ya. Terus mas cara gedein teksnya gimana, mas cara ngebold ganti font gimana nih, font ada di sini bisa diganti, gede kecil huruf ada di sini, terus regular italic bold ada di sini. Ya tinggal diganti-ganti sesuka kalian lah. Cuman kalau saya pribadi ya biasanya ngedit teksnya tuh nggak di atas, tapi saya biasanya ada di sini karakter. Nah di sini lebih enak, kalau saya lebih lengkap. Di sini kalian bisa ngedein, kalian bisa ngedein tulisannya.
kalian bisa ngejauhin jaraknya, bisa mepetin jaraknya sampai nggak kelihatan ya, bisa. Terus kalian bisa ngetinggiin bisa ngetinggiin tulisannya atau mungkin ngelebarin tulisannya, bisa di bold, bisa kapital semua, bisa miring, italic, bisa underline, bisa kayak kecoret gitu ya yang di WA, bisa pangkat, bisa kecil gede, macam-macam lah ya. Biasanya saya suka ngedit-ngedit di sini. Terus di sini ada paragraf tuh ya yang kayak di board lah, paragraf kiri, paragraf tengah, paragraf kanan, terus ada jarak spasi dan lain-lain. Di sini saya bisa pakainya di karakter. Kalau di kalian nggak ada ya, di kalian nggak muncul nih, Mas kok aku nggak ada karakternya, gampang, tinggal Windows ya, kalian bisa ini magnifice-nya Windows, terus cari karakter. Oh kok nggak ada, kok nggak ada ya, ke extension coba harus di klik dulu. Nah di sini ada karakter, kalian klik aja nanti muncul karakter, ada karakter style, klik. Nah ini nggak tahu siapa lah karakter style, tapi yang sering saya pakai karakter ya, tinggal Windows karakter, klik, nanti muncul ini. Kalian bisa edit tulisan di sini, keluar font dari internet. Oke, kita lanjut ke pet selection tool ya, ini buat milih pet, atau mungkin yang tadi yang pet itu kayak titik-titik dari pen tool, titik dari bangun lah. Nanti saya bakal jelasin juga di bangun. Oke, kita ke rectangle tool. Ini bangun ya, bangun di sini. Mungkin kalian bentuknya bukan rectangle, ada yang circle dan lain-lain, gampang, tinggal klik kanan aja. Di sini nanti muncul yang segitiga tapi nggak lancip, pinggirnya ada bundar, ada poligonal, ada line tool, ada custom shape. Custom shape itu free drawing ya. Habis itu mungkin kita pakai yang pertama poligonal. Poligonalnya apa Mas? Bintang 5, bintang 6, bintang 1, 2, 3, 4, 5, bintang 5 ya. Kalau mungkin ini yang set defaultnya bintang 5 di saya ya, mungkin di kalian ada yang bintang 3, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 6, bintang 7, itu nggak masalah. Cara gantinya gimana Mas kalau mau buat segitiga? Di sini ada, di bagian atas ini ada pilihan side nih, sides. Nah kalian tambahin di sini, kalau mau buat segitiga ya dikurangin, jadi setnya 3, jadinya segitiga. Kalau kalian mau segi 6 ya tinggal diganti 6. Terus kalau rectangle ya rectangle. Kadang-kadang kalau saya males pakai pakai pen tool buat bangun-bangun, saya lebih milih pakai shape biar lebih cepat kalau desain. Saya kayak kita buat rectangle. Cara ganti warnanya gimana Mas? Oh gampang, kalian bisa ganti lewat fill di sini. Terus pilih warna yang kalian mau, atau mungkin buka color wheel-nya di sini, klik 2 kali. Kalian pilih warna misalnya biru atau merah lah. Terus di oke, nah dia berubah. Terus Mas kalau aku mau stroke-nya doang atau mungkin garisnya doang tapi nggak ada fill-nya, gampang. Fill-nya tinggal kalian disilang, hilang. Terus kalian di stroke yang lain, warnanya apa? Merah, stroke doang jadinya. Stroke doang. Mungkin kalian bilang, Mas kok kurang tebel, gampang. Di sampingnya ada PX ya, pixel. Kalian tinggal gedein misalnya 10 pixel, kurang gede ya, mungkin 100 pixel. Wah, sorry, salah layer. Harus diklik dulu layernya. Klik dulu layer rectangle-nya, terus kalian klik 10, 100, nah bisa. Jadi kecepatan ya. Kalau kecepatan nanti mungkin kalian bisa replay lagi ya. Karena keterbatasan waktu juga ya, nggak dikasih banyak amat waktu. Nah di sini kalian aktifin lagi warnanya. Di sini juga bisa gradient, suka-suka kalian lah, suka-suka kalian berekspresi. Nah merah dulu. Nah kok mati. Selain ganti warna di atas, kalian juga bisa ganti warna di sini di layer. Karena dia ada kayak penanda smart object di sini, kalian tinggal klik 2 kali di kotaknya. Biasanya saya pakai trik ini ya, 2 kali tutup. Nah muncul color wheel, tinggal kalian pick color. Oke. Nah tadi saya jelasin yang ini, yang pen tool sama yang select tool pen. Nah kalau kalian klik yang ini, yang pet selection, kalian klik shape atau mungkin smart object, dia bakal muncul pet di pinggirnya. Nah pet di pinggir ini bisa diubah-ubah pakai pen tool.
Misalnya tadi kan pen tool buat anu ya, kalau misalnya pakai VRoom pen tool itu buat ngurangin, buat ngilangin apa namanya, buat ngilangin pennya. Kalau curved ini buat curve, buat ngecekungin layarnya. Ctrl Alt Z buat undo. Terus ini buat nambahin pad ya, buat nambahin pad di sini di tengah, bebas. Kalian mau nambahin lagi di sini juga bisa gitu ya. Terus kalau yang terakhir ini yang convert point, yang delete ancur dulu deh. Ini buat ngilangin anu pad di bangun atau smart object yang lain. Terus ada convert point tool, dia buat nyekungin. Kalau udah ganti simbol kayak gini, kalian tinggal klik tahan, nah dia jadi cekung juga. Oke, kita lanjut lagi. Shape udah, ini hand yang tadi yang saya kasih shortcutnya itu ya, tahan space. Kalian juga bisa pakai tool ini, tapi kalau saya kan lebih suka yang cepat, jadi pakai shortcut zoom ya, zoom plus. Zoom ini gimana mas? Di saat di atas ada pilihan min. Nah, kalau nggak tahan Ctrl, scroll atas, scroll bawah. Terus di sini ada tambahan nih. Oh, udah nggak ada yang edit toolbarnya, nggak ada. Kalau kalian yang space mungkin layarnya minim ya, nanti mungkin ada yang bakal terminimus di edit toolbar. Terus ini color palette ya, di color aja. Kalau yang dua ini saya kurang tahu ya. Change screen mode, baik, mau buat full screen ternyata. Terus yang edit in quick mesh tool, oh buat nge-mesh. Kalau kalian mau belajar tentang mesh dan lain-lain, nah ini semua dasar ya. Mungkin nanti bakal ada pertemuan kalau diundang. Mungkin ada pertemuan yang lebih expert buat bahas-bahas, atau mungkin langsung kita praktek ya. Mungkin di pelatihan desain yang berikutnya kalau saya diundang. Terus di sini di Photoshop tuh masih banyak fitur-fitur lain yang selain yang saya tadi jelaskan ya, tool-tool dasarnya. Di sini ada filter ada kamera, ada adaptif, bisa main 3D, bisa main blur dan lain-lain. Buat edit foto juga bisa, buat edit video juga bisa. Ini macam-macam loh. Mungkin itu aja dari saya pas ya. Apabila kalian suka videonya, like videonya, jangan lupa wajib mahasiswa informatika wajib subscribe YouTube-nya HMIF. Kalau ini di YouTube ya, wajib subscribe YouTube-nya HMIF. Jangan lupa support terus hiburan kita. Saya Tas pamit, stay safe, stay kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.